Selamat siang, bertemu lagi dengan divisi lain, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Nasional Pasin. Hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai salah satu rancangan sistem informasi aplikasi antrian yang berbasis online di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Yang pertama, kita bahas dulu profil umum Rumah Sakit Kasih Bunda, di mana Rumah Sakit Umum Kasih Bunda ini merupakan rumah sakit yang bernaung di bawah kepemilikan PT Mitra Medika Sejati. Ini berawal dari sebuah klinik bersalin yang didirikan pada tahun 2008. Nah, Rumah Sakit Bersalin Kasih Bunda ini terus melakukan pengembangan usaha dengan menambahkan gedung baru dan berbagai sarana pelayanan medis, tenaga medis, dan perbaikan pada fasilitasnya. Nah, untuk sekarang saya akan menginformasikan bahwa Rumah Sakit Kasih Bunda ini baru meluncurkan suatu aplikasi untuk antrian online. Mengapa diterbitkan aplikasi ini? Rumusan masalahnya latar belakangnya adalah karena antrian, di mana bagi sebagian orang, termasuk saya juga, mengantri itu suatu aktivitas yang membosankan. Bahkan mungkin sebagian orang enggan untuk mengantri sehingga mereka keluar dari antrian sebelum mereka mendapatkan pelayanan. Apalagi bagi seorang pasien yang kondisi tubuhnya sedang tidak sehat, maka mengantri berjam-jam itu menambah ketidaknyamanan bagi mereka. Nah, jadi untuk dengan adanya aplikasi antrian online ini, waktu untuk mengantri akan jauh lebih efektif jika dipergunakan untuk kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sistem antrian online pada rumah sakit berbasis aplikasi Android dengan menggunakan Teramedik yang akan memudahkan pasien dalam melakukan antrian pada rumah sakit, sehingga pasien dapat mengambil antrian dari aplikasi di rumah dan berangkat ke rumah sakit saat gilirannya telah mendekati. Untuk produk dan jasa Rumah Sakit Kasih Bunda sendiri, yaitu ada beberapa yang mungkin yang sering kita dengarkan: instalasi gawat darurat, dapat kita lihat di dalam tabel itu instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi rekam medik, instalasi hemodialisa, instalasi bedah dan anestesi, instalasi sterilisasi pusat atau CSSD, kesehatan lingkungan, instalasi laundry, pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit, medical check up, dan ambulans 24 jam atau rujukan. Nah, untuk aplikasi mobile ini merupakan alternatif pasien untuk mendapatkan informasi mengenai rumah sakit dan melakukan pendaftaran langsung secara online. Nah, aplikasi ini akan secara otomatis terhubung dengan sistem antrian di rumah sakit, sehingga mempermudah pasien untuk dapat melakukan registrasi dan mendapatkan informasi mengenai rumah sakit. Dengan aplikasi mobile ini, pasien akan mendapatkan reminder untuk reservasi yang telah dilakukan. Dan aplikasi ini juga memiliki fitur family member, di mana dapat digunakan oleh pasien untuk mendaftarkan anggota keluarga atau kerabat yang tidak familiar dengan menggunakan aplikasi. Mungkin cocok bagi orang tua juga, jadi kita bisa membantu orang tua kita untuk mendaftarkan aplikasi tersebut. Nah, seperti dalam gambar, ada beberapa cara di mana kita masuk ke aplikasi terlebih dahulu, yaitu masuk aplikasi di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda yang bisa kita download juga di Play Store ataupun bisa melalui App Store. Nah, setelah masuk ke aplikasi Rumah Sakit Kasih Bunda, di situ nanti ada beberapa menu yang bisa atau fitur yang bisa kita pilih. Salah satunya yaitu cari dokter. Cari dokter itu berarti kita menemukan jadwal dokter yang dibutuhkan berdasarkan rumah sakit dan spesialisasinya, dan membuat reservasi kunjungan atau perjanjian kepada dokter yang bersangkutan langsung dari aplikasi mobile. Kemudian, cari dokter yang sesuai poliklinik yang dipilih. Jadi kita kan sebelum ke rumah sakit tahu dulu nih kita mau berkunjung atau mau ke rumah sakit untuk menemui dokter apa spesialisasinya. Contoh dokter spesialis saraf atau mungkin
spesialis mata atau mungkin spesialis penyakit dalam maupun atau ortopedi. Kemudian setelah itu kita juga bisa pilih jam praktek dokter yang kita inginkan. Mungkin kalau kita mungkin sudah pernah bertemu salah satu dokter dan kita juga mau berkonsultasi dengan dokter yang sama, maka kita bisa sesuaikan jadwal dengan dokter tersebut, seperti itu. Nah, di aplikasi ini juga ada fitur untuk visit story, di mana kita bisa melihat list kunjungan atau reservasi yang telah dilakukan oleh semua member. Dan di dalam aplikasi ini juga terdapat informasi tentang rumah sakit, yaitu di mana berita dan update mengenai layanan serta paket perawatan yang terbaru yang ada di rumah sakit. Nah, untuk rancangan pembangunan sistem ini, jadi ada beberapa pihak yang dikaitkan. Satu, pasien, di mana pasien mendaftar berobat dan mendaftar akun di aplikasi. Kedua, melibatkan administrasi. Jadi admin ini untuk mengelola semua data master aplikasi, juga melihat hasil rekapan laporan pendaftaran pasien. Kemudian terlibat juga petugas pendaftaran, di mana petugas ini bisa mendaftarkan pasien secara offline juga online, mengelola data pasien dan pendaftaran, mengelola antrian selanjutnya pada setiap poli, kemudian konfirmasi untuk pendaftaran online. Nah, dalam kebutuhan sistem ini kita membutuhkan pendaftaran meliputi perangkat keras tentunya atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Nah, kemudian ini ada alur cara ketika kita sudah mendaftarkan aplikasi online. Untuk alur pendaftarannya seperti pada gambar atau flow map yang bisa kita lihat itu, dimana pada saat awal pendaftaran kita akan memilih pendaftaran, mungkin contohnya melalui online. Kita ke instalasi IGD, dan setelah pendaftaran kita membawa surat pengantar rawat inap, kemudian registrasi pendaftaran. Nah, kemudian apabila perlu untuk rawat inap dan ada ruangan, kita harus menyiapkan berkas ranap atau berkas rawat inap dan mengisi formulir rawat inap. Apabila tidak ada ruangan yang tersedia, kita harus dirujuk ke rumah sakit lain. Kemudian apabila sudah mengisi form rawat inap, kemudian kita akan ke kasir rawat inap, dan kemudian akan pembayaran DP dan mengisi inform konsen rawat inap. Nah, setelah dirawat di rumah sakit beberapa hari atau sesuai kondisi pasien, nah bagi pasien yang belum sembuh itu harus lanjut rawat inap, kemudian pasien yang sudah sembuh boleh pulang. Nah kemudian apabila untuk pengisian pemeriksaan berkas, mengantarkan pasien ke ruangan itu dilakukan oleh perawat poli atau UGD. Dan bagi pasien yang sudah sembuh bisa pulang dengan mengisi form kepulangan juga. Nah, demikian salah satu informasi mengenai aplikasi antrian online yang dibuat oleh Rumah Sakit Kasih Bunda, di mana perusahaan ini atau rumah sakit ini terus melakukan pengembangan usaha dengan menambahkan fasilitas-fasilitas pelayanan yang terupdate, sehingga diharapkan aplikasi ini mampu melakukan pendaftaran online dan juga mempercepat laporan kunjungan pasien periode tertentu untuk memenuhi harapan agar dapat melayani masyarakat serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.